Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Al-Jauhari di pembelajaran basis data. Ya, kali ini kita akan lanjutkan materi SQL, yaitu mengenai kelompok perintah SQL, di mana SQL itu sendiri adalah Structure Query Language, yang berarti bahasa permintaan terstruktur yang digunakan untuk memanipulasi data pada database gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita misalkan berbicara mengenai bahasa yang kita pakai di Indonesia adalah bahasa pemersatunya, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara untuk bisa kita bahasa pemersatu pada DBMS yaitu SQL. Jadi apapun DBMS-nya bahasanya pasti SQL gitu kan. Kalaupun memang saat ini yang namanya DBMS itu ada yang no SQL juga, tapi secara umum untuk database relasional itu memakai SQL ya. Kalau kita lihat yang namanya perintah SQL itu ada dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kita lihat di peta konsep di sana ada DDL ya, Data Definition Language, kemudian ada DML, Data Manipulation Language, kemudian ada DCL, Data Control Language, kemudian ada TCL, Transaction Control Language. Namun pada kesempatan hari ini kita akan bahas dua bagian ini saja mungkin ya. Ada DDL, kemudian DML, yang mana materi untuk DDL DML ini adalah materi yang memang mendasar yang sehari-hari kita pakai. Kemudian di kelas 11 RPL itu materi tersebut adalah materi yang pokok ya. Nanti untuk DCL dan TCL mungkin kelanjutannya nanti dibahas di kelas 12 ya. Ini di database sekolah lengkap, di sana sudah ada tabel guru, jurusan, kelas, matpel, nilai, siswa ya. Kemudian kita coba lanjutkan untuk perintah-perintah DDL yang lainnya. Misalkan kita coba akan buat perintah untuk membuat tabel ya, itu create table ya. Masing-masing akan saya contohkan satu-satu ya, baik itu di perintah DDL maupun DML ya. Kita coba akan buat tabel namanya ya, kalaupun memang sudah ada nama tabelnya, misalkan kita coba buat lagi tabel siswa ya, tabel siswa 2 ya. Jadi tabel siswa 2, kemudian kita buat ada kolom-kolomnya, ada NIS ya, NIS, varchar misalkan, NIS, NIS ini NIS char 10 misalkan ya. Kemudian tipe datanya atau constraint-nya primary key ya, primary key. Kemudian yang kedua nama siswa, tipe datanya varchar, kemudian field size-nya 50 ya. Kemudian yang ketiga kita tambahkan field-nya yaitu ada alamat ya, tipe datanya varchar, field size-nya 50. Kemudian kita tutup, titik koma ya. Kita running sekarang, run. Nah ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kita cek ya, kita cek DESC siswa 2 ya, apakah sudah ada struktur tabel yang dihasilkan. Kita running. Nah sudah ada ya, sudah ada. Kemudian berarti masih kosong ya, kita cek tabelnya masih kosong ya. Select bintang from siswa 2 ya, titik koma, di running, di blok dulu baru running. Nah kosong ya, ini masih kosong. Sekarang kita akan coba perintah ya, masukkan perintah untuk mengisi data ya. Untuk mengisi data itu perintah SQL-nya yaitu insert ya, insert into ya, insert into nama tabel, insert into siswa 2 ya, insert into siswa 2. Kemudian values ya, kemudian values
ini dulu ya, kolomnya dulu. Misalkan tadi ada NIS, kemudian nama siswa, kemudian yang ketiga itu adalah alamat ya. Ini cara standar untuk mengisikan data kepada sebuah tabel ya. Kemudian baru nilainya ada di values ya, values, kemudian masukkan NIS-nya di masing-masing kolomnya tersebut ya. Yang pertama NIS, misalkan NIS tadi kita set 10 digit ya, misalkan 20, 21, 11, 001 ya. Kita hitung ada berapa digit di sana, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tambah lagi 1, jadi 20, 21, 11, 0001 ya. Ya, kemudian namanya kita masukkan namanya Budi, alamatnya Bandung ya. Kita cek pengisian datanya, blok semua perintahnya, lalu run. Nah, ini ada tanda bahwa data tersebut berhasil ditambahkan. Kita lihat di perintah selectnya, kita run ya, kita running. Oh, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, untuk data-data yang lain kita coba tambahkan kembali supaya memang datanya bisa lebih banyak ya, bisa lebih beragam ya. Caranya sama ya, tinggal di copy saja dari perintah sebelumnya. Kemudian nanti kita tinggal ubah-ubah saja sedikit-sedikit ya. Jangan lupa kalau ada kita mengambil mau input datanya hasil dari copy atau menyalin dari perintah sebelumnya, maka harus teliti ya, mana bagian yang harus dihapus, mana bagian yang harus ditambah ya. Kita lihat, kita tambahkan 4 data yang lainnya ya, kita bedakan karena tadi NIS itu adalah primary key, maka tidak boleh sama ya antara satu baris sebelumnya dengan satu baris yang sekarang, harus berbeda gitu kan. Kecuali mungkin nama dan alamat ini boleh sama ya, karena memang bukan unik atau tadi tidak diset sebagai primary key gitu kan ya. Yang misalkan di sini namanya Adi, kemudian namanya Indun, kemudian selanjutnya namanya Susi, kemudian yang terakhir namanya Desi ya. Kita coba running ya perintahnya. Kita coba running perintahnya. Caranya kita lihat ya, di sana hapus-hapus mana bagian-bagian yang tidak penting. Ya, kita cek ya. Kita coba running di sini, kalau tidak salah ini harus pakai koma. Ini koma, baru yang terakhir titik koma ya. Insert untuk siswa, ini nama siswa, alamat, values. Nah, ini data-datanya. Kemudian kita coba running. Ya, 4 data di sana telah berhasil ditambahkan ya. 4 rows ya, terlihat ya. Kita cek. Berarti yang pertama tadi running kita 1, yang kedua di running 4 baris. Kita cek ya, berarti harus sudah ada 5 baris. Ya, betul ya. Di sana sudah ada 5 baris data yang sudah kita berhasil tambahkan ya. Nah, untuk perintah di ML yang lain, kita akan coba praktikan perintah update ya. Kita akan coba ubah di sana ada nama Budi ya, Budinya menjadi Budi Gunawan ya. Kita ubah ya, atau update siswa 2 set ya. Update siswa 2 set nama underscore siswa sama dengan Budi Gunawan, where NIS misalkan sama dengan 20,
21 110001 ya. Karena ini tipe datanya varchar, maka kita kasih tanda ganda ya. Jadi di sini fungsi dari perintah update yang ditulis ini adalah untuk mengubah nama siswa menjadi Budi Gunawan ya, where NIS, jadi berdasarkan siswa yang memiliki NIS 2021110001 ya. Maka yang di baris pertama ini nanti akan menjadi Budi Gunawan ya. Kita blok terlebih dahulu, jangan lupa, kemudian kita klik execute query atau F9 ya. Di sana perubahannya atau update-nya sudah berhasil ya. Kita cek dengan perintah select bintang from siswa 2 ya, running. Nah, sekarang sudah berubah ya datanya. Yang tadinya Budi Gunawan sekarang yang tadinya Budi saja sekarang menjadi Budi Gunawan. Itu untuk perintah select ya, atau update tadi sudah, select sudah, kemudian insert sudah, kemudian yang belum delete ya. Untuk memperhatikan perintah delete, kita coba ya, delete from siswa 2, misalkan where nama siswa sama dengan Desi ya. Maka kita harus hati-hati ya kalau perintah delete maupun update, karena salah saja perintah yang kita lakukan itu menjadi fatal ya, berakibat data yang terhapus atau berubah tersebut tadi ya berubah juga gitu kan ya. Kita coba nih, ini kita delete-nya berdasarkan nama siswa. Jadi kalau ada nama siswa Desi-nya itu ada 2 atau 3, berarti semua nama Desi terhapus ya. Kalau seperti ini, kecuali kalau kita menghapusnya berdasarkan NIS ya, karena NIS di sana di set menjadi primary key, sedangkan sifatnya primary key tersebut adalah unique. Maka kalau unik, antara NIS yang satu dengan NIS yang lain akan tentunya berbeda gitu kan. Jadi lebih akurat ya. Jadi kalau karena memang nama Desinya cuma 1 di sini, kita coba saja kita berdasarkan Desi, berdasarkan nama ya. Di running sudah berhasil, tandanya berhasil di sana ada pesan di bawah ya. Kemudian kita coba running kembali pengecekan data di tabel siswa 2-nya. Ya, kita bisa lihat di sana nama Desi sudah tidak ada ya. Jadi data yang tadinya 5 baris sekarang hanya tinggal 4 baris ya. Itu untuk perintah DDL dan DML ya. Mungkin untuk sekedar mencoba perintah DDL dan DML pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang dipahami ya. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf ya. Insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan kembali dalam pengoperasian perintah SQL yang lebih lanjut lagi, tentunya dengan menerapkan berbagai perintah join gitu kan. Kemudian kedepannya lagi kita lanjutkan ada di pembelajaran mengenai kelompok perintah SQL yang lain, yaitu ada di khusus mengenai DCL atau Data Control Language. Kemudian ada di bahasan lain lagi mengenai perintah SQL ya, Transaction Control Language, yaitu berhubungan dengan pengendalian transaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jaga kesehatan selalu, mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan segala aktivitasnya. Kemudian pembelajaran yang dulu biasanya ada tatap muka ya, mudah-mudahan bisa kembali kita laksanakan sehingga kita semuanya bisa berkumpul kembali di kelas belajar bersama ya. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.